Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Imam S. Arizal di acara Dialog Gue Lebur TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Pilkada Sumeneb. Karena sepertinya Pilkada Sumeneb ini sudah mulai menghangat ya. Banyak figur yang sudah bermunculan, mulai dari tokoh pengusaha, ada juga kelompok milenial, ada juga dari kiai. Tetapi yang menarik justru kelompok kiai ini seolah-olah sudah menjadi kelas kedua, padahal 20 tahun belakangan Sumeneb ini selalu dipimpin oleh seorang kiai, bupatinya kiai, dan pemimpin DPRD juga kiai ya, rata-rata begitu. Dan 20 tahun Sumeneb dipimpin oleh kiai, tapi sekarang yang muncul justru bukan dari kelompok kiai. Nah, fenomena ini patut kita kaji bersama-sama, ada apa sebenarnya? Apakah politik kiai sudah turun kelasnya dari kelas bupati menjadi kelas wakil bupati, seperti apa? Maka akan kita diskusikan bersama-sama dengan salah satu pengamat politik Madura yang namanya sudah mulai populer dan beken. Nah, telah hadir di studio Mas Romil Maskuri. Ya. Selamat datang Mas Romil Maskuri di studio Libur TV. Terima kasih Mas Imam sudah mengundang saya ke studio, ke kantor Libur TV. Oke. Mas Romil, ya. Ini kan politik Sumeneb ini menarik sepertinya ya, karena saya melihat di berita-berita yang muncul di media massa, yang kuat justru ada dua tokoh, ada Fathah Yassin yang digadang-gadang dan katanya sudah mendapat rekom, entah itu rekom apa dari PKB, ada juga Ahmad Fauzi yang direkom oleh PDIP. Sementara tokoh-tokoh yang lain seolah-olah ini calon wakil bupati kayak gitu. Nah, ini fenomena apa seperti ini di Sumeneb ini? Saya melihat sebenarnya memang kalau dilihat dari sejarah kepemimpinan yang berlangsung di Sumeneb, memang bupati itu memang sebelumnya memang berlatar belakang kiai. Oke. Karena memang satu sisi masyarakat di Kabupaten Sumeneb itu secara sosiologi kemasyarakatannya memang dia itu berasal dari komunitas santri ya. Santri ya. Cuman memang dalam konteks politik itu kan memang tidak bisa selalu mengalami satu proses yang saya kira memang melahirkan kejutan-kejutan baru. Ini termasuk kejutan ya? Saya kira termasuk kejutan. Karena saya melihat bahwa figur-figur yang muncul, semisal beberapa yang ada di yang muncul hari ini justru memang sepertinya memang dari di luar kelompok kiai yang unggul ya. Oke. Walaupun memang ini masih belum final ya, karena memang sampai hari ini kan masih belum ada penetapan ya, dan pemilihan juga belum berlangsung ya. Oke. Tapi saya kira memang karena sekelompok dari kiai saya kira juga akan ikut mewarnai, karena memang mau tidak mau kita melihat bahwa masyarakat juga masih menganggap bahwa kiai juga bisa memiliki satu peran yang cukup konkret dalam konteks pemerintahan di Kabupaten Sumeneb. Oke, dua tokoh sentral ya, ada Geromdan 2 periode, ada Ki Busro 2 periode. Tapi ini seolah-olah tidak ada regenerasi dari kelompok kiai, kayak gitu. Ini apakah memang mereka kelompok kiai ini yang gagal menciptakan generasi baru, atau memang kelompok-kelompok luar yang kuat bahwa kita butuh figur baru kayak gitu, seperti apa? Saya kira kalau memang dalam konteks politik praktis itu memang kiai ataupun tokoh yang berlatar belakang dari kelompok agama, saya kira bukan mau orientasinya tidak berpolitik praktis, artinya dia memang tidak menyiapkan pada level kaderisasi politik. Nah, saya kira itu hal yang patut menjadi satu poin penting saya kira. Cuman kan begini, bahwa justru yang menarik adalah bagaimana kiai itu berproses dalam konteks partai semisal. Nah, kemudian di situ partai politik, karena seharusnya yang menyiapkan kaderisasi yang berlangsung dalam kepemimpinan politik. Semisal katakanlah hari ini 2 periode kan Ki Busro, yang ada di bupati yang berlatar belakang PKB. Saya kira kalau memang PKB juga memiliki komitmen bagaimana kaitannya dengan kelompok kiai katakanlah, itu semestinya sudah mulai ada proses regenerasi saya kira. Jauh-jauh hari sudah disiapkan. Kira-kira siapa latar belakang dari katakanlah kiai yang disiapkan oleh PKB gitu loh. Nah,
Ada beberapa tokoh dari PKB, misalnya ada Ki Unis ya, itu untuk termasuk Kiai Hasyim sendiri kan kiai. Ini Kiai Hasyim ini mantan ketua DPRD, ketua DPC PKB sebenarnya. Terus Ki Unis mantan anggota DPR RI. Tetapi dalam konteks konstelasi politik ini seolah-olah kok lebih menarik Fathah Yasin gitu. Iya. Ini melihat ya, elit ya melihat itu ya. Kok lebih menarik Fathah Yasin? Apa memang masyarakat butuh figur baru atau gimana ya? Saya kira bukan soal masyarakat butuh figur baru ya. Karena dalam percaturan politik dalam pilkada itu lagi-lagi yang menentukan itu adalah kelompok oligarki ya. Oh gitu. Kelompok pemodal siapa nanti yang sekiranya memungkinkan yang sekiranya memungkinkan untuk bisa bernegosiasi dalam konteks pilkada ini. Oh gitu ya. Jadi saya kira siap. Itu tidak bisa kemudian menyebutkan bahwa peran politik Kiai melemah, saya kira. Cuman memang seringkali dalam politik praktis itu yang berlangsung adalah negosiasi antara oligarki ini kemudian muncul gitu loh. Kemudian siapa yang diusung? Saya kira akan banyak memunculkan figur-figur baru. Oke. Baik itu dari latar belakang, entah dari latar belakang pengusaha, birokrat, kemudian negosiasi ini yang saya kira masih sampai hari ini kenapa itu masih belum jelas ya siapa yang muncul. Tapi memang saya lihat di Kabupaten Sumber itu yang cukup kuat dalam artian teropongan daripada media, terus juga bagaimana kampanye yang berlangsung dalam bentuk baliho dan semacam itu kan mengerucut kepada dua sosok ini antara Fathah Yasin dengan Fauzi ini ya. Ada jadi kemungkinan vis-a-vis ya. Saya kira bisa mungkin ya vis-a-vis antara satu sisi memang kelompok yang didukung oleh kelompok nasionalis ya. Kelompok nasionalis. Satu sisi mungkin nanti akan perpaduan antara bisa saja nanti partai berbasis Islam dan kelompok pengusaha ini. Oke. Tetapi kan masyarakat Sumeneb ini mayoritas santri ya. Kira-kira diterima nggak dua sosok ini di kalangan santri kayak gitu? Apakah mereka perlu menggandeng wakil dari kiai atau seperti apa? Saya kira saya melihat ya dari beberapa mungkin dari pemberitaan media dan juga perkembangan meskipun perkembangan secara tidak langsung ya, tapi saya melihat memang akan menggandeng sosok wakil dari kalangan kiai nanti ini untuk menguatkan karena memang kiai tetap memiliki pengaruh penting di masyarakat di Kabupaten Sumber ya, secara umum di Madura ya. Jadi tetap kiai tetap menjadi sumber rujukan penting berkaitan dengan putusan-putusan politik yang berlangsung di masyarakat. Saya kira tetap akan dalam rangka menggerus suara, bisa saja nanti kelompok di luar katakanlah di luar pesantren ataupun itu akan menggandeng tokoh-tokoh pesantren. Tokoh-tokoh pesantren untuk meraup suara ya. Pertanyaannya kemudian Pilkada 2020 di Sumeneb ini kiai menjadi penentu atau hanya pendukung? Kayak gitu pertanyaannya. Saya kira memang itu isu yang pertanyaan penting saya kira. Apakah kiai itu hanya akan menjadi alat tanda ya? kutip ya alat ya, ataukah dia memang aktor yang menentukan terhadap proses keberlangsungan politik yang berlangsung di Kabupaten Sumeneb. Sampai sejauh ini saya belum bisa memberikan gambaran, tapi saya kira begini. Kenapa peran politik kiai itu penting? Karena satu sisi kiai punya tanggung jawab bagaimana kepemimpinan yang berlangsung di level kabupaten ini, di Kabupaten Sumeneb itu juga memiliki dampak terhadap hajat hidup orang banyak. Sehingga peran-peran kiai yang sangat dalam konteks pemerintahan itu sangat dibutuhkan. Terutama untuk bagaimana memastikan roda pemerintahan ini agar memberikan efek terhadap kesejahteraan di masyarakat. Jadi tidak hanya karena salah satu kegagalan dari pemerintahan daerah itu adalah bagaimana justru kepemimpinan yang berlangsung itu hanya menguntungkan kelompok-kelompok kelas menengah katakan, ataupun dalam bahasa politik mungkin itu disebut
hanya menguntungkan kelompok oligarki. Saya kira kiai juga penting. Ini masih lama, masih ada waktu. Bisa nggak kiai yang jadi bupati di Sumeneb kayak gitu? Saya kira bisa, dengan catatan satu, bagaimana keberpihakan partai politik. Karena begini, kalau kita melihat katakanlah PKB ya, PKB itu kan secara genealogis kelahiran PKB itu dimotori oleh kiai katakanlah, dan PKB selalu mengkampanyekan sebagai partai politik yang memiliki kepedulian terhadap pesantren, memiliki kepedulian terhadap NU. Saya kira PKB bisa mendorong itu, karena jelas PKB kalau melihat dari komposisi suaranya, dia tanpa koalisi pun bisa di Kabupaten Sumeneb itu bisa. Tinggal hari ini apakah PKB mau berpihak kemana, kira-kira kayak gitu. Jadi PKB ini menjadi faktor penentu dalam konstelasi politik. Iya, karena jelas di suara dia mayoritas di Kabupaten Sumeneb, kan begitu. Iya. Terus fenomena yang juga lahir terlihat di Sumeneb, ada Kiai Mama. Ini gimana? Kiai Mama ini punya kans untuk menjadi bupati atau seperti apa kira-kira? Kiai Mama ini saya kira satu sosok penting ya, karena satu dia latar belakangnya dari pesantren, terus yang kedua dia juga sebagai ketua partai ya. Artinya dua faktor ini saya kira juga bisa menjadi menjadi penentu bagaimana dia apakah akan ada di posisi bupati atau akan ada di posisi wakil bupati. Cuman saya kira kehadiran Kang Mama ini juga memberikan satu bukti bahwa ternyata pesantren tidak kekurangan stok, kira-kira kayak begitu. Betul. Artinya alternatif boleh dong. Iya, bisa saja. Artinya tinggal ini, karena kan satu sisi kan saya kira kita lihat kemarin Kiai Mama kan sudah mendaftar di PKB ya sebagai calon bupati ya. Cuman kan kalau hanya mengandalkan karena kalau dalam konteks politiknya ya, kalau hanya mengandalkan suara P3 kan nggak cukup ya. Dan sudah betul kira-kira langkah tepat ya mendaftar di PKB ya. Cuman ini tinggal bagaimana nanti duet apa yang mau diusung oleh PKB kira-kira di Sumeneb ini. Apakah mau duet pengusaha kiai ataukah kiai pengusaha, ataukah birokrat kiai, ataukah birokrat milenial semisal. Ini kan juga ada dari kalangan milenial, kira-kira gitu kan. Iya. Ini masih ada kesempatan 4 bulan kayak gitu. Apa kira-kira yang akan terjadi ke depan menurut Mas Romil? Saya kira memang kalau kaitannya, karena tadi berkaitan bagaimana peran politik kiai ya. Saya kira memang saya tetap optimis bahwa di Kabupaten Sumeneb itu kiai tetap akan memiliki peran yang strategis ya. Apalagi pesantren yang berlangsung apalagi keberadaan pesantren itu juga banyak di Kabupaten Sumeneb ya. Jadi saya kira ini tinggal bagaimana tokoh-tokoh yang ada ini di politik itu yang dilihat sebenarnya oleh masyarakat itu adalah bagaimana kepemimpinan yang berlangsung. Tinggal kita bertanya, apakah kepemimpinan yang dilakukan oleh yang berlangsung di Kabupaten Sumeneb yang selama ini di latar belakang kiai, apakah itu sudah memberikan perubahan besar yang berlangsung di Kabupaten Sumeneb? Sehingga kemudian pertanyaannya, apakah ketika pertanyaannya adalah apakah politik kiai masih dalam tanda kutip beruji di Kabupaten Sumeneb, itu saya kira juga masyarakat akan melihat evaluasi kepemimpinan kiai yang berlangsung sebelum-sebelumnya. Iya, tapi kalau melihat fenomena sekarang tetap 2 tokoh itu ya. Saya kira tetap 2 tokoh itu yang berperan. Yang punya peluang untuk bertarung. Iya, antara Fatah Yasin dengan dengan siapa? Dengan Fauzi ya. Dengan Fauzi. Dan patut kita tunggulah kira-kira dari hasil analisa Mas Romil ini bagaimana 2 tokoh ini akan terus berkampanye, terus menggandeng kelompok kiai. Dengan catatan keduanya bisa menggandeng kiai ya. Kalau tidak bisa menggandeng kiai maka sulit untuk bertarung di Sumeneb. Saya kira memang sulit. Karena saya tetap melihat bahwa
kelompok kiai juga memiliki pengaruh terhadap memiliki pengaruh di Kabupaten Sumeneb, dan masyarakat juga masih memiliki kepercayaan terhadap kepemimpinan kiai ya. Oke. Jadi bolehlah oligarki itu mencengkram, tetapi jangan sampai melepas kiai. Iya. Kayak gitu ya. Cuman memang catatan kritisnya saya kira untuk Kabupaten Sumeneb ini, saya kira memang Kabupaten Sumeneb itu kan memiliki satu potensi yang luar biasa terhadap pembangunannya ya. Cuman selama ini saya lihat pembangunan yang berlangsung sampai sejauh ini belum memberikan efek nyata terhadap kelompok masyarakat, terutama kelompok santri ya. Okay. Contoh semisal isu-isu yang berlangsung kan masih ada, semisal kayak harga garam rendah, terus juga soal konflik agraria. Okay. Itu kan menjadi problem ya. Okay. Dan kepemimpinan andai nanti kelompok kiai masih tetap memegang kendali di Kabupaten Sumeneb, saya kira ini mesti disoroti ya, dan mesti menjadi satu kebijakan yang saya kira tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok oligarki kira-kira. Okay. Karena tetap pembelaan terhadap masyarakat itu penting kira-kira begitu. Iya. Ya, terima kasih Mas Romil telah memberikan pemaparan yang luar biasa, dan kita tunggulah siapa kira-kira yang akan memenangkan pertarungan dalam kontestasi Pilkada Sumeneb. Ya, kita akan berjumpa kembali tentu dengan Mas Romil ini dalam sesi diskusi politik berikutnya ya. Karena Mas Romil ini di samping akademisi, dia juga mantan ketua Senat Mahasiswa ya di Sunan Kalijaga. Jadi tahulah bagaimana konstelasi politik, dan untuk lokal Madura, beliau ini adalah pengamat yang keren saya kira. Ya. Terima kasih Mas Imam. Ya. Terima kasih untuk seluruh pemirsa, dan salam jumpa, salam dialog gue. Assalamualaikum, salam Lebur TV.